Salam Pramuka. Kakak-kakak adik-adik semua tetap di Hardito Orchid Channel. Kali ini saya sudah ketemu orang yang paling penting dalam berdirinya Garuda semasa jaya itu, yaitu Pak Imamuddin, guru SMP 1 Surabaya. Walaupun sekarang sudah pensiun, tapi saat itu belum pensiun ya, Kak Imam ya. Nah, bagaimana ceritanya sehingga SMP 1 ini punya ikon yang luar biasa? Menurut saya luar biasa. Belum ada satunya di Blitar, Jawa Timur sekalipun. Garuda semasa jaya itu satu-satunya. Karena itu kita dengarkan cerita dari Pak Imamuddin. Monggo. Ya, terima kasih untuk pembuatan patung ini. Pada awalnya ya, pada masa pandemi anak-anak belajar di rumah, dan itu kita tunggu ternyata sampai berbulan-bulan ya, berakhir. Nah, yang akhirnya pada waktu itu terakhir yaitu Pak Bapak SMP 1 Surabaya, dan yang terakhir itu adalah Bapak Fahrudin mempunyai ide menawarkan pada kita semua, siapa yang ingin berkreasi silahkan, syukur kalau bisa menjadi ikon SMP 1 Surabaya. Pada saat itu ya teman-teman menunjuk saya ya, karena biasanya awalnya itu tahu pada waktu 17 Agustus ya, kita ini yang selalu disuruh membuat apa dan apa demikian. Pada saat itu ya saya ditawari itu belum punya gambaran seperti itu, sehingga kami minta waktu 1 minggu sambil mencari-cari, barangkali kita buatkan yang di Kabupaten Blitar belum ada, sehingga saya menemui Mas Parman, dan kebetulan Mas Parman juga kita saling mencari, dan besoknya itu Mas Parman sudah membawa gambar. Pak, andai kata ini bagaimana? Setelah saya lihat saya juga cocok, ya langsung kita iakan. Iya Pak, ini bagus. Ya Mas Parman, ini bagus. Seperti di Pulau Bali. Tapi kalau di Pulau Bali itu kan ya, di sana itu mengartikan seperti patung itu penjelmaan dari dewa. Dewa sebagai penghantar raja. Kemudian kalau di daerah kita, karena di sini adalah daerah pendidikan, itu dianggap dewanya pendidikan ya ini, yaitu yang tugasnya menghantarkan anak-anak didik kita untuk menggapai cita-cita. Karena itu baru kita konsultasi sama teman-teman, sudah clear, baru kita menghadap ke kepala sekolah yaitu Pak Fahrudin, dan di situ juga langsung disetujuinya. Terus malah mengatakan terus bagaimana dananya habis berapa, sehingga ya saya langsung bilang, Pak, ini mengerjakannya itu sudah sedikit demi sedikit, dan nanti kalau sekolah ada ya misalnya itu sedikit ya kita beli, kalau ada semen 1 sak 2 sak ya kita tempel, kalau tidak ada ya kita menunggu. Ini kan tidak ada program harus selesai sekian, enggak. Ini hanya untuk mengisi waktu pada waktu pandemi. Yang akhirnya Pak Fahrudin menyetujui, langsung kita bergembuk sama teman-teman yang mengerjakan, dan Pak Gubernur almarhum ya, itu telah mereka yang menguasai, baru kita rapatkan pada rekan-rekan ini cara tekniknya semacam ini dan seterusnya, baru itulah akhirnya ya kita kerjakan sedikit demi sedikit sampai butuh waktu berapa bulan atau berapa tahun? Nah, itu hanya sekitar 1 tahun nggak ada, ya sekitar 10-an bulan. Karena ya itu ya pulang dan ini semampunya ya, semampunya akhirnya. Jadi tidak ada target 3 bulan selesai, itu tidak ada target apapun. Semampunya, ada dana, pokoknya ada dana, ya begitulah. Terus dalam proses diskusi itu ada dinamika nggak? Di proses diskusi itu mandek dulu, terus diskusi lagi,
ini aku nggak setuju gini, bentuknya menjadi begini gitu, ada nggak? Iya, ada dinamika itu. Iya, setiap saat pasti ada itu ya. Ya kita tunjukkan yang akhirnya clear dari kita. Jadi proses ini tetap ada dinamika ya. Tetap Contoh, kepalanya bentuknya begini, oh, cucuknya pendek saja, nggak usah panjang, ya kayak gitu ya. Mesti ada ya. Ada, pasti ada itu. Dan akhirnya ya apa boleh buat ya, namanya teman gitu ya, kenal ya saya ya jelas. Jadi memang kalau Garuda itu ya memang seperti ini, kalau saya setuju. Ya. Parohnya masih panjang. Ya. Kita lihat di internet di apa saja. Mencabik-cabik hewan lain ya. Iya, ya. Itu nggak muntel. Muntel itu pemakan biji-bijian, contoh beset, rabet, pemakan biji-bijian, pemakan daging panjang, tajam. Dia kan itu ya, kelihatan lidahnya kayak gitu, ciri khas. Nah, mungkin ada arti itu dadanya kayak gitu, rambutnya atau bulunya kayak gitu, mungkin ada itu memang ilustrasi kita atau ada artinya nih? Hanya ilustrasi aja. Ilustrasi ya. Hanya secara keseluruhan kita hanya berpikir singkat. Ini adalah jiwanya pendidikan yang mengantarkan anak-anak untuk mencapai cita-cita. Itu saja. Jadi pejabatannya memang menjadi ikon ya. Iya. Ikon yang menarik tapi masih sesuai dengan pendidikan. Ya. Apalagi sesuai dengan lambang negara kita Garuda Pancasila. Ya. Nah, saya hubungkan dengan ini. Ada hubungannya Kak dengan ini peringatan Gong Kiai Prada dan semuanya mungkin awal-awalnya dihubungkan dengan peringatan Gong Kiai Prada dan sebagainya. Kalau itu saya nggak sampai ke situ, ya hanya saja konon cerita itu memang ada. Nah, itu yang lebih tahu adalah malah Pak Derajat. Seperti yang tertulis di sana itu. Ya mungkin. Sepertinya itu ada hubungannya dengan perayaan Gong Kiai Prada itu. Dalam cerita legenda itu bahwa di sini dulu ada seorang raja yang sedang berwudu, menaruh senjatanya, sedang berwudu, kemudian melihat adanya Garuda burung besar di pohon keluwe. Nah, raja terus berkata, disinilah nanti kelak rejane zaman akan ada keramaian yang ada di sini. Nah, konon pohon keluwe dan pintu empat raja itu ada di lokasi SMP 1. Nah, seperti itu sepertinya kalau saya baca itu. Ya. Itu ya Pak Imam ya. Ya. Terus ini kalau sudah punya gini, ini sudah diresmikan, katanya diresmikan Bupati ya? Iya. Sudah ya? Sudah. Ada tanda tangan Bupati itu? Ya. Terus berikutnya taruh di depan ini, terus itu nanti fungsinya untuk apa lagi gitu? Berikutnya lagi? Bisa untuk acara-acara gitu ya? Ya. Jadi bisa untuk panggung terbuka? Panggung terbuka bisa. Terus di situ ini sebagai ucapan selamat datang bagi para tamu yang masuk itu ya? Iya. Tamu yang masuk langsung melihat jelek-jelek ya Bu ya, gitu ya. Iya. Boleh, makanya itu menjadi ikon. Iya. Nah, gitu pemirsa, kita telah mendengar dari penggagas salah satu tim inti Garuda Semasa Jaya. Semasa Jaya itu singkatan dari Sekolah Menengah Pertama SMP 1 Surabaya. Disingkat Semasa Jaya. Jaya itu Jaya. Jadi itu cerita munculnya patung Garuda Semasa Jaya. Tidak usah ke Bali, cukup di Blitar, tepatnya di SMP 1 Surabaya. Bisa digunakan untuk tari-tarian, menyambut tamu, bisa untuk acara, perpisahan, wisuda, atau yang lain-lain. Gitu Pak Imam. Ya, betul. Baik. Pak Imam, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat, semoga masa pensiun tetap sehat, Amin. bahagia bersama keluarga. Amin. Dan yang lebih penting lagi adalah rezekinya tetap barokah. Semoga kita terus berikan kesehatan, berikan akhir hidup yang husnul khotimah. Terima kasih. Begitu, pemirsa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya. Kalau video ini dianggap berguna, bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Berikan like, berikan komen positif, dan jangan lupa subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap di Haji Tojid Channel. Salam Pramuka. Kakak-kakak dan adik semuanya, saya di sini telah bersama dengan Pak Dwi dan Pak Erna yang terlibat langsung dalam proses pembuatan Garuda Semasa Jaya. Nah, saya tanya pada Pak Dwi dulu, bagaimana pendapat Pak Dwi dengan kita memiliki Garuda Semasa Jaya? Saya sangat merasa senang ya bisa menuangkan mewujudkan seni patung Garuda ini, ya tujuannya supaya saya beserta teman-teman guru itu tambah semangat untuk kerjanya, dan siswa sendiri tambah lebih semangat
Yang artinya belajarnya, yang artinya dengan adanya patung ini, anak-anak tuh merasa memiliki karya ini bisa menjadi daya tarik untuk siswa berikutnya untuk bersekolah di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan saya beserta Pak Ena Yudi dan teman-teman lain yang ikut andil dalam pembuatan atau berkarya membuat patung ini. Itu saya sangat mengucapkan terima kasih bisa meluangkan karya saya pada sebuah patung yang nantinya bisa dijadikan kenang-kenangan untuk kedepannya. Jadi ini menjadi ikon ya Pak? Ikonnya ikon Sukojayan, bahkan ikon Kabupaten Blitar sepertinya ya. Terima kasih ya Pak Dwi ya. Sama-sama. Sekarang Pak Erna cerita sedikit suka juga dalam membuat patung ini. Iya, terima kasih. Benar kan ketika itu menjadi bakat sarana ya? Ya, terima kasih Pak ya. Untuk suka duka yang jelas untuk berdirinya patung ya, untuk proses pembuatannya memang membutuhkan waktu ya sekitar lebih dari istilahnya 1 tahun lebih ya. Jadi ada tali ulur perantara bekerja kadang-kadang berhenti sesaat karena tidak mood ya. Kemudian musyawarah dulu, kemudian menemukan lagi kerjakan dulu ya. Menyamakan persepsi ya, gitu ya. Jadi untuk persepsinya ini suka dukanya seperti itu ya. Kalau yang jelas sukanya adalah jadi pembuat sendiri atau warga yang ada di sini yang jelas terutama saya Pak Dwi dan teman-teman sudah merasa bangga yang jelas membuat beda SMP 1 ini ya istilahnya biar tambah semangat dan semangat untuk warga sini dan siswa-siswa. Ya. Terima kasih Pak Ena. Terus ini kan di depan ada panggung. Ya. Jadi ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan penampilan sekolah ya. Acara wisuda, acara wisuda, kemudian panggung terbuka, ya multifungsi. Ya. Jadi bisa untuk multifungsi yang jelas pokoknya menambah spirit belajar anak-anak dan menjadi ikon kebanggaan sekolah. Dan itu sudah diresmikan oleh Bupati seperti itu. Terima kasih Pak Erna, Pak Dwi. Semoga dengan adanya patung ini, patung Semasa Jaya ini menambah cantiknya sekolah kita. Menambah cantiknya sekolah kita, pemandangannya menjadi bagus, view-nya bagus, dan yang penting adalah menambah spirit belajar. Nah, itu wawancara kami dengan Pak Dwi dan Pak Erna. Pemirsa tetap di Haji Tauhid Channel. Kakak-kakak dan adik-adik semuanya yang sedang melihat channel Haji Tauhid, saat ini saya berada di Kak Parman, yang mana Kak Parman ini terlibat langsung di dalam proses pembuatan Garuda Semasa Jaya. Nah, Kak Parman, saya ingin tanya, kira-kira dengan membuat patung itu fungsi tugas utamanya untuk apa? Patung itu dibuat sebagai simbol atau ikon sekolah, di mana itu ada semangat sekaligus untuk motivasi anak-anak. Memang sengaja kita ambil jatah itu. Kalau sebenarnya Garuda, lambang negara itu menghadap ke kanan, tapi itu ke kiri. Jadi semangat paginya yang kita ambil. Jadi tetap semangat seperti pagi hari. Kerjanya seperti itu. Jadi tujuan utamanya memang untuk membangun semangat bekerja bagi guru-gurunya, semangat bekerja bagi seluruh siswa-siswanya. Dengan menggunakan lambang Garuda yang merupakan lambang negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Butuh waktu berapa tahun Kak Parman kemarin menyelesaikan itu? Sebenarnya kalau kita serius fokus ke situ 3 bulan selesai. Tapi namanya dinamika proses, ada masalah dan bahannya yang itu dari sekolah pribadi ya Pak. Jadi ada satu tas kita tempelkan, sedikit ada kita tempelkan, 1 tahun baru selesai. Jadi bahkan bisa sampai diresmikannya oleh Bupati bisa 1 tahun lebih malam ya. Tapi tidak apa-apa Mas Parman. Jadi akhirnya Semasa Jaya. Semasa Jaya itu sebutan dari SMP Negeri 1 Sukojaya. Mulai zaman saya dulu masih namanya Semasa Jaya. Itu punya ikon kebanggaan sekolah, kebanggaan Sukojaya, kecamatan, bahkan kebanggaan Kabupaten Blitar tentunya. Harapan kita bisa begitu. Jadi memang Sukojaya kalau itu kutone Blitar Selatan. Jadi harus punya sekolah yang memang maju sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih Kak Parman.
Setelah bersama kami di Harsitoji Channel memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa SMP Negeri 1 Sutrajaya punya satu tempat panggung untuk kesenian, bisa untuk multifungsi kegiatan sekolah yang mana masih mengandung nilai sejarah sekaligus menjadi ikon sekolah, yaitu Garuda Semasa Jaya. Tetap semangat. Pemirsa semuanya, Garuda Semasa Jaya tidak jadi kalau tidak ada sosok ini. Sosok ini adalah Mas Bro. Mas Bro atau Mas Narji. Kenapa? Karena ini yang ngudek luluh, yang mencampur semen dan pasir serta air. Kalau tidak ada itu kan nggak jadi. Betul Mas Narji ya? Jadi membantu mulai dari awal sampai akhir, ngudek luluhe, menyiapkan bahan-bahan Mas Narji ya? Ya. Coba sampaikan sesuatu kepada pemirsa Harsitoji Channel di YouTube ini. Apa atau gunanya punya Garuda Semasa Jaya? Coba ceritakan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menambah semangat adik-adik belajar. Untuk ikon begitu ya? Oke, baik. Untuk ikon Pak Imam Muji, Mas Narji atau Mas Bro dan pemirsa semuanya. Jadi SMP 1 Sutrajaya punya ikon Garuda Semasa Jaya, menambah semangatnya mengudara tinggi-tinggi seperti terbangnya Garuda. Semoga Indonesia tetap NKRI harga mati dengan berlambangkan Garuda Pancasila dan benderanya merah putih, dasarnya adalah Pancasila. Baik, salam Pramuka. Salam Pramuka.